Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Rahmawati, NIM 1263082132223 dari kelas 1E Psikologi Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas studi Al-Quran Hadis dengan topik bahasan hadis sahih dan hadis hasan. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan tentang itu apa hadis sahih dan hadis hasan, kita harus mengetahui apa itu definisi dari hadis, fungsi dan kegunaan dari hadis. Umat Islam meyakini hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam sesudah Al-Quran. Dalam aplikasinya, hadis dapat dijadikan sebagai hujah keagamaan dalam kehidupan dan menempati posisi yang sangat penting dalam kajian keislaman. Secara struktural, hadis merupakan sumber ajaran Islam setelah Al-Quran yang bersifat global. Artinya, jika kita tidak menemukan penjelasan tentang berbagai problematika kehidupan di dalam Al-Quran, maka kita harus dan wajib merujuk pada hadis. Oleh karena itu, hadis merupakan hal terpenting dan memiliki kewenangan dalam menempatkan suatu hukum apabila tidak terdapat dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi kualitasnya, hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis maqbul atau hadis yang dapat diterima sebagai dalil dan hadis mardud atau hadis yang tertolak sebagai dalil. Hadis maqbul terbagi menjadi dua lagi, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan yang termasuk terdalam hadis mardud, salah satunya adalah hadis dhaif. Semuanya memiliki ciri dan kriteria yang berbeda. Kualitas kesahihan suatu hadis merupakan hal yang penting, terutama hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis atau dalil yang lebih kuat. Dalam hal ini, maka kita harus melakukan studi atau kajian terhadap hadis-hadis tersebut, agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam melakukan tafsir dan pengertian. Nah, berarti kita sudah mengetahui hadis sahih dan hadis hasan itu termasuk ke dalam hadis makbul. Lalu, apa itu definisi dari hadis sahih dan hasan? Hadis sahih dan hasan memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama, yaitu pengertian dari hadis sahih. Sahih menurut bahasa berarti ziddu sakimi, yang artinya lawan dari sakit atau hak lawan dari batil. Menurut istilah, hadis sahih ialah suatu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, disampaikan oleh orang-orang yang adil, memiliki kemampuan menghafal yang sempurna atau dhabit, serta tidak ada penyelisihan dengan perawi yang lebih terpercaya darinya atau syadz, dan tidak ada ilat yang berat. Definisi ringkas yang didefinisikan oleh Imam Al-Nawawi sebagai berikut. Hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang adil, lagi dhabit, tidak syadz, dan tidak berilat. Pengertian hadis sahih sendiri baru jelas setelah ulama al-mutahirin mendefinisikan secara konkret. Ia berkata bahwa adapun hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan berilat. Kriteria dari hadis sahih sendiri ada yang pertama, rawinya bersifat adil. Menurut Ar-Razi, keadilan adalah tenaga jiwa yang mendukung untuk selalu bertindak takwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan yang dilakukan dosa-dosa kecil, meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang menodai muru'ah, seperti makan sambil berdiri di jalan, buang air kecil atau kencing di tempat yang bukan disediakan untuknya, dan bergurau secara berlebihan. Yang kedua adalah rawinya bersifat dhabit, yang artinya dhabit adalah bahwa rawi yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik dengan hafalan yang kuat, atau dengan kitabnya. Lalu, ia mampu mengungkapkan kembali ketika meriwayatkannya. Yang ketiga, sanadnya bersambung. Yang dimaksud sanad bersambung adalah ketersambungan sanad bahwa setiap rawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya. Dengan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama. Untuk mengetahui bersambungnya atau tidak suatu sanad, biasanya ulama hadis menempuh dengan kerja penelitian kata berikut. Yang pertama,
mencatat semua nama rawi dalam sanad yang teliti. Yang kedua, mempelajari sejarah hidup masing-masing rawi. Yang ketiga, meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para rawi dan rawi yang terdekat dengan sanad. Lalu kriteria yang keempat yaitu tidak berilat. Tidak berilat memiliki maksud hadis tersebut bebas dari sifat-sifat samar yang membuatnya cacat, meskipun tampak bahwa hadis itu tidak menunjukkan adanya cacat tersebut. Yang kelima, kriterianya yaitu tidak syad atau janggal. Kejanggalan hadis terletak pada adanya perlawanan antara suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi makbul atau yang dapat diterima periwayatannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat atau rajah daripadanya. Disebabkan kelebihan jumlah sanad dalam kedabitan atau dari segi-segi tarjih yang lain. Jadi kesimpulannya adalah hadis sahih adalah hadis yang rawinya adil dan sempurna kedabitannya atau hafalannya, sanadnya sanadnya mutasyil dan tidak cacat, matannya marfu, tidak cacat dan tidak janggal. Selain itu, hadis sahih terbagi dalam dua macam, yaitu sahih li dzatih atau sahih dengan sendirinya karena telah memenuhi 5 kriteria hadis yang sudah saya paparkan sebelumnya sebagai definisi, contoh, dan keterangan. Yang dimaksud dari hadis li dzatih yaitu hadis yang tidak memenuhi secara sempurna persyaratannya. Sahih khususnya yang berkaitan dengan ingatan atau hafalan dari perawi. Macam yang kedua adalah sahih li ghairih, yang artinya sahih karena yang lain. Hadis sahih li ghairih adalah hadis hasan li dzatihi ketika ada periwayatan melalui jalan yang lain yang sama atau lebih kuat daripadanya. Dalam hadis sahih li ghairih, ingatan perawinya kurang sempurna atau qalil ad-dabit. Contohnya, sahih li ghairih adalah hadis riwayat Tirmizi melalui jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, laulan ansyakun ngala ummati la amruitahum bil bisiwaki inda kulli syalatin. Artinya, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan bersiwak setiap kali hendak melakukan salat. Ibnu As-Salah rahimahullah mengatakan bahwa Muhammad bin Amr adalah termasuk orang yang terkenal dengan kejujuran dan kehormatan. Akan tetapi, ia bukan termasuk orang yang matang dalam hafalannya atau kurang sempurna. Sehingga hadisnya dari jalur ini adalah hadis hasan. Maka ketika digabungkan dengan riwayat-riwayat dari jalur lain, hilanglah apa yang dikhawatirkan dari sisi buruknya hafalan, dan tertutupilah dengan hal itu kekurangannya sedikit, sehingga sanad hadis ini menjadi sahih dan disetarakan dengan tingkatan hadis sahih, yaitu sahih li ghairih. Yang selanjutnya adalah kehujahan hadis sahih. Kehujahan hadis sahih memiliki arti yaitu hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis sahih wajib diamalkan sebagai hujah atau dalil yang syara, sesuai dengan ijma' para ulama hadis dan sebagai ulama ushul dan fikih yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Ada beberapa pendapat ulama yang memperkuat kehujahan hadis sahih. Di antaranya adalah yang pertama, hadis sahih memberikan faedah qati atau pasti kebenarannya yang terdapat di dalam kitab sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menerima hadis sahih sekalipun tidak ada seorang pun yang mengamalkannya. Pendapat dari Al-Qasimi dalam Qawaid ad-Hadis. Dari segi persyaratannya, sahih yang terpenuhi dapat dibagi menjadi 7 tingkatan, dari tingkatan yang tertinggi sampai dengan tingkatan yang paling rendah. Di antaranya adalah yang pertama, muttafaqun alaih, yakni disepakatinya kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, atau akhraju atau rawahu Al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
atau akhraju rawahu asy-syaikhan yang artinya diriwayatkan oleh 2 orang guru saja. Yang kedua adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja. Yang ketiga diriwayatkan oleh Muslim saja. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh orang lain memenuhi persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadis yang diriwayatkan oleh orang lain memenuhi persyaratan Al-Bukhari saja. Dan yang keenam, hadis yang diriwayatkan oleh orang lain memenuhi persyaratan dari Muslim saja. Yang terakhir, hadis yang dinilai sahih menurut ulama hadis selain Al-Bukhari dan Muslim dan tidak menuruti persyaratan keduanya seperti Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan lain-lain. Karya-karya dari hadis sendiri terdapat 2, yaitu dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu dia penjelasan dari apa itu hadis sahih, mulai dari kriteria, persyaratan, dan karya-karyanya. Nah, jika sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu hadis sahih, maka yang kedua ini kita akan pelajari apa itu hadis hasan. Hasan menurut bahasa artinya baik dan bagus. Bisa juga dibilang keindahan. Sedangkan menurut istilah yaitu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir. Diceritakan oleh orang-orang yang adil, kurang dhabitnya, serta tidak ada sudjus dan ilat yang berat di dalamnya. Menurut At-Tirmizi mendefinisikan hadis hasan itu sebagai tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matanya tidak terdapat kejanggalan, dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan, atau artinya dia mempunyai banyak jalan yang sepadan dengannya. Definisi hadis hasan menurut At-Tirmizi ini terlihat kurang jelas, karena bisa jadi hadis yang perawinya tidak tertuduh dusta dan matanya tidak terdapat kejanggalan itu bisa juga disebut dengan hadis sahih. Dengan demikian, melalui definisi ini At-Tirmizi tidak bermaksud menyamakan antara hadis hasan dengan hadis sahih, sebab At-Tirmizi lah yang mula-mula memunculkan istilah hasan ini. Sebagian ulama lain menyebutkan bahwa hadis hasan sama dengan hadis dhaif yang dapat dijadikan hujah. Penyebutan seperti ini karena mereka membagi hadis hanya menjadi 2, yaitu hadis sahih dan hadis dhaif, yang tidak dapat dijadikan hujah. Hadis dhaif yang dijadikan hujah inilah yang oleh At-Tirmizi diistilahkan sebagai hadis hasan. Hadis hasan sendiri juga memiliki kriteria seperti halnya dengan hadis sahih. Menurut Imam At-Tirmizi pula bahwa kriteria hadis hasan itu sebagai berikut. Ia mengatakan bahwa hadis yang kami sebut sebagai hadis hasan dalam kitab kami adalah hadis yang sanadnya baik menurut kami, yaitu setiap hadis yang diriwayatkan melalui sanad yang ada di dalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta, matanya juga tidak janggal, diriwayatkan melalui sanad yang lain pula yang sederajat. Hadis yang demikian menurut kami adalah hadis hasan. Dengan demikian, kriteria hadis hasan yang merupakan faktor-faktor pembeda antara hadis hasan dan hadis lainnya adalah yang pertama, pada sanadnya tidak terdapat rawi yang dicurigai pendusta atau berdusta. Kriteria ini mengecualikan hadis seorang rawi yang dituduh berdusta dan mencakup hadis yang sebagian rawinya memiliki daya hafal rendah, tidak dijelaskan jar maupun takdilnya, atau diperselisihkan jar dan takdilnya. Namun tidak dapat ditentukan atau rawi mudallis yang meriwayatkan hadis dengan anah atau periwayatan dengan menggunakan banyak lafal an. Karena sifat-sifat yang demikian itu tidak bisa membuatnya dituduh dusta. Yang kriteria yang kedua yaitu hadis tersebut tidak janggal. Orang yang peka dan waspada akan mengetahui bahwa yang dimaksud dengan syadz atau janggal menurut At-Tirmizi adalah hadis tersebut berbeda dengan rawi yang thiqah. Jadi, diisyaratkan hadis hasan harus selamat dari pertentangan, karena bila bertentangan dengan riwayat para rawi yang thiqah, maka ia akan ditolak. Kriteria yang ketiga, hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain yang sederajat. Artinya, hadis hasan itu harus diriwayatkan pula melalui jalan lain satu atau lebih dengan catatan sederajat atau sama dengannya atau lebih kuat dan bukan berada di bawahnya, agar dengannya dapat diunggulkan salah satu dari 2 kemungkinan, sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sakwi
Akan tetapi tidak diisyaratkan harus diriwayatkan dalam sanad yang lain dengan redaksi yang sama, melainkan dapat diriwayatkan hanya maknanya dalam satu segi atau segi-segi lainnya. Hadis hasan sendiri juga mempunyai macam yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hasan li dzatih, adalah hadis hasan dengan sendirinya, karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Hadis hasan li dzatih sebagaimana definisi dari penjelasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang macam yang kedua yaitu hadis li ghairih. Hadis hasan li ghairih ada beberapa pendapat, di antaranya dikatakan bahwa hadis dhaif jika diriwayatkan melalui jalan atau sanad yang lain yang sama atau lebih kuat. Lalu, hadis dhaif jika berbilangan jalan sanadnya dan sebab kedhaifannya bukan karena fasik atau dustanya perawi. Dari dua pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa hadis dhaif bisa naik menjadi hasan li ghairih dengan dua syarat. Yang pertama yaitu harus ditemukan periwayatannya sanad lain yang seimbang atau lebih kuat dan sebab kedhaifannya tidak berat seperti dusta dan fasik, tetapi ringan seperti hafalan yang kurang atau terputusnya sanad atau tidak diketahui dengan jelas atau majhul identitas perawinya. Ibnu As-Salah sebagaimana dikutip dalam Al-Qasimi menyebutkan bahwa hadis hasan li ghairih ini ialah hadis yang sandarannya atau sanadnya terdapat orang yang matsur atau orang yang belum jelas bukti keahliannya, bukan pelupa yang banyak kesalahannya. Tidak terdapat adanya sebab-sebab yang menjadikan fasik dan matan hadisnya diketahui, baik berdasarkan periwayatannya hadis lain yang semakna atau mempunyai makna yang sama. Dari kehujahan hadis hasan sendiri dapat dijadikan walaupun kualitasnya di bawah hadis sahih, semua fuqaha, sebagian muhaddisin dan usuliyah mengamalkan kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis atau musyahidin. Bahkan sebagian muhaddisin yang mempermudah dalam persyaratan syahih atau mutahasilin memasukkannya dalam hadis sahih seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Huzaimah. Terdapat kitab-kitab yang mengandung hadis hasan. Di antaranya adalah Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan At-Tirmizi. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, tapi juga antara hadis sahih dan hadis hasan terdapat juga persamaan di antara keduanya. Sebenarnya hadis hasan sendiri hampir sama dengan hadis sahih, yaitu dalam segi perawinya yang bersifat adil, sanadnya yang bersambung, tidak ada kejanggalan dan tidak ada cacat padanya, karena baik dalam rangkaian sanad maupun dalam matannya tidak terdapat perbedaan di antara riwayat-riwayatnya. Hanya saja letak perbedaan dari keduanya itu terdapat dalam soal ingatan dari perawinya. Pada hadis sahih, ingatan atau daya hafalnya harus sempurna, sedangkan pada hadis hasan, ingatan atau daya hafalnya kurang sempurna. Dengan kata lain, bahwa syarat-syarat hadis hasan yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dhabit, tetapi kedhabitannya itu di bawah dari perawi hadis sahih. Tidak dapat kejanggalan dan tidak ada cacat ilat. Jadi poin pentingnya itu terdapat pada ingatan soal perawinya. Poin perbedaannya itu terdapat pada itu. Jadi kalau misalnya dari hadis sahih sendiri, ingatan perawinya itu sangat kuat dan tidak mudah lupa. Dan sedangkan dalam hadis hasan, ingatan perawinya itu lemah atau tidak sekuat pada hadis sahih. Kesimpulan dari semua penjelasan saya tadi adalah yang pertama, hadis sahih ialah hadis yang sempurna dari sanad dan matannya, dinukil atau diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat dan tidak janggal. Sedangkan hadis hasan sendiri ialah khobar ahad yang dinukil atau diriwayatkan oleh orang yang adil, tapi kurang sempurna hafalannya atau kurang sempurna dhabitnya, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak syadz.
Perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan terletak pada kedobitan perawi hadisnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada hadis sahih ingatan atau daya hafalnya itu harus sempurna dari perawinya. Sedangkan pada hadis hasan, ingatan atau daya hafalnya itu lemah atau terdapat kurang sempurna pada ingatannya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada penjelasan hadis sahih dan hasan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.